Halo, balik lagi di channel YouTube gue Dani Beler. Mantap, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua di sana baik-baik saja. Kemarin gue udah bahas tentang bagaimana cara menulis atau cara membuat materi storytelling ala Dani Beler. Beberapa hari yang lalu gue buka Q&A lagi di Instagram. Banyak juga yang nanya, "Bang, gimana cara delivery materi yang bagus? Bang, gimana cara deliveryin materi yang optimal?" Nah, di sini gue akan ngebahas bagaimana cara delivery dalam stand up. Sebetulnya bagus itu relatif. Gue nggak bisa nentuin bahwa ini tuh bagus, ini tuh nggak bagus. Karena tiap delivery orang tuh cocok-cocokan. Ada orang yang bilang delivery gue nggak bagus-bagus amat, terus ada yang bilang delivery gue juga enak didengar. Jadi relatif. Di sini gue nggak ngejudge bahwa si komika ini deliverynya jelek, si komika ini deliverynya bagus. Yang bisa gue share di sini adalah bagaimana mendeliverykan materi stand up yang ideal menurut Dani Beler. Nah, jadi yang harus kalian pahami, delivery itu berbeda dengan materi. Materi itu bahannya. Delivery, cara penyampaiannya. Jadi gue nggak akan bahas tentang materi, tapi gue akan ngebahas tentang penyampaiannya atau deliverynya. Banyak komika-komika dulu yang berkata dalam sebuah penampilan stand up, delivery itu menjadi sangat penting. Kontribusinya, delivery itu dalam sebuah penampilan 80%, 20% lagi materi. Dalam artian, seburuk atau sejelek apapun materi lu, kalau penyampaian lu optimal, maka penampilan lu akan optimal. Kalau dibalik, 80% materi, 20% delivery, gue nggak bisa ngomong penampilan lu akan optimal. Karena sepengalaman gue, sebagus dan sekeren apapun materi yang lu bikin, kalau penyampaiannya nggak optimal, maka hasilnya nggak optimal gitu. Siapa orang yang mengaplikasikan ilmu ini? 80% delivery, 20% materi, tapi penampilannya tetap optimal. Siapa? MC. Lu perhatiin, MC apapun, MC wedding, MC motor, MC stand up, MC acara-acara band, atau MC apapun, lu perhatiin, dia kan dikasih briefnya cuma poin-poinnya doang, tapi kenapa penyampaiannya lugas, tegas, jelas, powerful, seakan-akan mengatasi penonton dengan baik? Karena delivery yang dia latih udah lama banget. Jadi ketika dikasih materinya secuil, dia akan mengoptimalkan delivery dia. Maka MC itu adalah contoh di mana delivery 80%, materi cuma 20%, tapi penampilannya tetap optimal. Lalu yang jadi pertanyaan, apa aja sih hal yang penting dalam sebuah delivery atau dalam penyampaian materi? Nah, gue akan ngasih tahu beberapa hal yang penting untuk kita pelajari dalam delivery materi. Yang pertama, ada intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah sebuah materi yang disampaikan dengan dinamika naik dan turun. Gimana? Dengar gua ngomong kayak gitu, lu tertarik nggak? Kenalin, nama gua Dani Beler, nama Dani pemberian dari bokap gua. Nah, kalau nama Beler dari kelakuan bokap gua. Enak nggak didengar? Menarik nggak bagi lu gua ngomong kayak gitu? Enggak. Maka dinamika itu naik turun, ada penegasan, ada penebalan di situ. Kenalin, nama gua Dani Beler, nama Dani pemberian dari bokap gua. Nah, kalau nama Beler dari kelakuan bokap gua. Selesai. Naik dan turun. Dinamikanya nggak datar, nggak flat, nggak gitu-gitu aja. Biar lebih variatif, biar penonton ngerasa enak ngedengarnya. Maka dibutuhkan intonasi yang bagus. Ngelatihnya gimana? Bisa dengan baca koran. Gua biasanya baca koran, terus gue baca keras-keras, misalkan kompas.com 19 April 2020 terjadi tindak kriminal di Bekasi, ada maling, bla 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 bla. Nah, biasanya gue melatihnya dengan itu. Karena kalau lu ngerasa penyampaian lu dalam berbicara itu udah naik turun, berarti lu ngerasa udah enak didengar gitu. Tolok ukurnya adalah ketika tidak flat aja. Tapi kalau lu ngerasa lu ngomong masih anjing, gue masih bosen sih ngedengar omongan gue sendiri. Nah, berarti intonasinya belum begitu cocok bagi lu. Lu cari lagi formulanya. Dilatihnya bisa seperti yang gue bilang tadi, baca koran atau baca buku dengan keras-keras, ya kan. Tapi jangan keras-keras juga gitu, takutnya kedengeran sama tetangga, terus tetangga lagi nanya, lagi ngapain sih lo? Gitu. Lagi latihan delivery. Terus lo harus menjabarkan delivery itu apa, ribet gitu. Jadi yang pertama adalah intonasi. Intonasi itu berhubungan dengan nada, dengan naik dan turun, tegas, tebal, penekanan, seperti itu. Terus yang kedua adalah artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi A, I, U, E, O. Pelafalan, pengucapan, pengejaan. Kalau lo menyampaikan sebuah materi, itu usahakan kalimat yang lo lontarkan tuh benar-benar jelas. Kenalin, nama gue Dani Beler, nama Dani pemberian dari bokap gue. Nah, kalau nama Beler dari kelakuan bokap gue. Bandingkan dengan kenalin, nama gue Dani Beler, nama Dani pemberian dari bokap gue. Nah, kalau nama Beler pemberian dari bokap gue, jelas nggak?
Enggak. Nah, artikulasi itu membantu untuk menyampaikan kalimat secara jelas. Karena penonton akan nangkap setup lu, punchline lu, lalu mereka tertawa. Sementara kalau lu artikulasinya nggak jelas, penonton boro-boro ketawa. Bingung dia, kok bisa orang kayak lu ikutan stand up comedy? Kayak gitu. Jadi boro-boro dia mau ketawa, nyernanya aja nggak bisa. Karena lu artikulasinya nggak jelas. Pokoknya kalau misalkan lu ngobrol sama temen lu ngerasa, lu ngomong apa sih? Berarti artikulasi lu masih belum jelas. Tapi kalau temen lu, ketika lu ngomong temen lu diem, nah berarti temen lu nggak peduli gitu ya. Pokoknya habis intonasi, artikulasi. Yang ketiga adalah tempo. Apa itu tempo? Temennya tahu, itu tempe dong. Tempo itu berkaitan dengan speed atau kecepatan lu dalam berbicara. Terlalu cepat itu nggak baik. Kenalin, nama gue Dani Beler, nama Dani pemberian dari bokap gue. Nah kalau nama Beler dari kelakuan bokap gue, nggak baik. Terlalu lambat, kenalin, nama gue Dani Beler, nama Dani pemberian dari bokap gua. Nah kalau nama Beler dari kelakuan bokap gua, nggak enak. Jadi kita tugasnya harus mencari tengah-tengah dari dua sudut ini. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tengah-tengah. Cara ngetesnya gimana? Seperti yang gue bilang tadi, lu harus bener-bener jeli, lu harus bener-bener peka terhadap omongan lu sendiri. Kalau lu ngerasa ketika lu berbicara speed lu kekencengan, maka pelankanlah, turunkanlah speednya. Kalau misalkan lu berbicara tapi speed lu lambat, maka naikkanlah speed tersebut atau naikin lagi kecepatan lu dalam berbicara. Intinya ngambil di tengah-tengah. Bagaimana cara mendapatkan yang tengah-tengah yang nyaman itu? Nah, gue nggak tahu caranya gimana. Yang penting lu harus tahu dulu yang ideal tuh seperti apa. Minimal nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Seperti itu metodenya. Lalu yang selanjutnya adalah jeda atau timing. Jeda itu sangat penting karena ketika lu menyampaikan materi stand up tanpa jeda, penonton nggak tahu mana setup, mana punchline. Penonton nunggu, lu udah beres belum nih punchline-nya? Lu udah nyampe titik lucu belum? Kalau nggak ada jeda, kenalin, nama gue Dani Beler, nama Dani pemberian dari bokap gua. Nah kalau nama Beler dari kelakuan bokap gua, penonton bingung, udah mana lucunya? Bandingin, kenalin, nama gue Dani Beler, nama Dani pemberian dari bokap gua. Nah kalau nama Beler dari kelakuan bokap gua, selesai. Jeda tuh walaupun tipis, walaupun kecil, tapi berpengaruh besar supaya penonton tahu mana setup, mana punchline, mana lu lagi nggak lucu, mana yang pas lu lagi lucu. Jadi jeda itu pembeda. Tidak boleh terlalu lama jedanya. Misalkan nama gue Dani Beler, nama Dani itu pemberian dari bokap gua. Nah kalau nama Beler, diam lama sampai penonton suruh pulang dulu, besok sini lagi ya. Dari kelakuan bokap gua. Nah kelamaan juga nggak baik. Jadi semuanya berkaitan dengan ideal lu sendiri, ideal lu masing-masing. Titiknya adalah yang gue bilang tadi, lu ngerasa nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat juga. Nah maka itu cocok. Kalau misalkan lu masih ngerasain kecepatan, ya udah tinggal turunin. Kalau lu ngerasa masih kelambatan, ya udah naikin kecepatannya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah sikap. Sikap itu buat WC, bukan dong, itu sikat. Nah, kalau sikap itu, gue kayak orang gila ya. Sikap itu untuk menggambarkan posisi lu terhadap suatu fenomena. Ketika lu nggak suka, penonton jadi tahu bahwa lu nggak suka. Ketika lu suka, penonton jadi tahu sikap lu suka terhadap fenomena itu. Contoh, Bogor tuh macet banget ya. Nah, dengan gue menambahkan orang udah tahu gue ngeluh. Artinya gue nggak suka sama macetnya Bogor. Gila, Bogor tuh macet banget. Nah, udah mah dengan udah gitu dengan mimik muka gue yang Bogor tuh macet banget. Nah, penonton serba sedikit tahu kalau sikap gue itu sebel sama macetnya Bogor. Kalau nggak ada sikap, penonton jadi bingung nih posisi lu. Lu suka apa enggak sih sama fenomena itu? Gampang, macem-macem. Kalau lu suka, lu utarakan dengan harafiah bisa, gua tuh suka, atau gua tuh nggak suka. Atau kalau nggak mau harafiah ya dengan gestur. Biasanya dengan kayak gini, kayak gua bilang tadi tuh ya. Nah, gitu. Nah, itu tuh menandakan bahwa lu sebel atau nggak suka terhadap satu fenomena tersebut. Jadi yang gue bilang tadi, dalam delivery ada 5 unsur penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah intonasi. Intonasi ini berkaitan dengan nada, naik, turun, penekanan, penebalan, terus supaya nggak flat, supaya ada dinamika. Ini berbicara tentang intonasi. Yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi itu pelafalan, pengejaan, pengucapan. Semua kalimat yang lu lontarkan kepada penonton harus sejelas mungkin, supaya penonton nangkep dan bisa bereaksi ketawa terhadap setup dan punchline lu. Terus yang ketiga adalah tempo. Tempo ini berbicara tentang kecepatan lu dalam berbicara. Terlalu cepat juga nggak baik, terlalu lambat juga nggak baik. Jadi lu harus ngambil tengah-tengahnya, titik idealnya. Terus yang keempat adalah jeda.
jeda ini sangat penting, karena setelah lu memahami ketiga unsur sebelumnya, lalu lu tanpa jeda, penonton bingung yang mana setupnya, yang mana punchline-nya, yang mana lu nggak lucunya, yang mana lu yang lucunya. Jadi jeda ini pembeda antara punchline dan setup, atau setup dan punchline. Lalu yang terakhir adalah sikap. Sikap ini menandakan bahwa posisi lu terhadap fenomena itu setuju atau enggak, suka atau enggak, benci atau enggak, sedih atau enggak, seneng atau enggak. Jadi dengan penguatan atau penebalan sikap bisa mempercantik delivery lu ketika lu menyampaikan sebuah materi. Jadi emosinya lebih komplit gitu, lebih lengkap. Jadi itu aja yang bisa gua share pada video kali ini. Kalau misalkan bingung, gua masih nggak ngerti nih gimana sih yang lu maksud, bisa tulis di kolom komentar. Nanti kalau gua lagi free gua bales. Sekian aja video dari gua. Nanti kita bikin video lagi. Terima kasih banyak udah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.